Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar daripada Bapak Yono Susmanto dan juga Ibu. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati calon daripada mempelai laki dan perempuan, yaitu adik Diki Susmanto bin Bapak Yono Susmanto, juga Anissa Zahara binti Bapak Rahmat Manunggal. Mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah acaranya besok tanggal 1 ya, akad nikahnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat sukses dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kesemuanya juga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kayak main-mainan ya. Ya artinya ngumpul riang lagi, teman sama teman, tetangga sama tetangga gitu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Bu, amin ya rabbal alamin. Dalam rumah tangga yang diawali dengan satu niatan ibadah, niatnya ibadah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iklan dulu dah. Siapapun kita kepingin rumah tangga kita, rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kepingin semuanya ya Bu? Bu? Ya. Ada beberapa hal yang perlu diingat.
ketika rumah tangga itu akan kita arungi bahteranya. Ya, diawali dengan prosesi akadun nikah. Jadi jelas ya, kalau orang mau punya tujuan, kalau orang punya niatan, ya harus jelas. Semuanya dilakukan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelumit dalam jumpa kita kali ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang utama, beberapa hal yang penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur. Ya, nih baik calon mempelai laki dan juga calon mempelai perempuan. Bahasa simpelnya gini aja nih Bu, ya, pengantin baru. Ya, kalau sudah ada prosesi akadun nikah, dikatakan oleh kedua saksi sah. Artinya apa? Ada peralihan tanggung jawab moral, ya. Yang tadinya mempunyai tanggung jawab yang perempuan itu kepada ayah ibunya, tapi setelah prosesi akadun nikah dikatakan sah oleh kedua saksi, maka jatuhlah tanggung jawabnya itu kepada sang suami. Ya Bu, paham sampai di sini? Ya, yang perlu diingat, ketika kita melakukan sesuatu dalam hal ibadah, dalam hal rumah tangga, Allah jadikan ini sebagai tolak ukur. Nah, dalilnya, ya, kalau ibu bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup ini menjadi indah. Kenapa? Karena semua rangkaiannya adalah ibadah. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Artinya Allah berbicara kepada satu kapasitas yang namanya manusia. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi jelas wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Tuhannya siapa Bu? Tuhannya siapa? Udah pernah melihat Allah? Jangankan ibu, Nabi aja belum pernah. Ya. Ittaqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin. Jadi maknanya adalah bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari apa nih? Diri kamu itu seorang diri. Jadi kita pertama diciptakan menjadi seorang manusia itu seorang diri. Min nafsin wahidah. Ya. Jadi manusia seorang diri, lantas kemudian wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripadanya Allah menciptakan istri. Ingat cerita Nabi Adam Bu? Nabi Adam pertama diciptakan sendiri, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Cuman bete Nabi Adam sendirian di surga. Ibu punya kenikmatan sendirian, dirasa juga kagak enak. Jadi nggak ada teman. Ya. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kamu tadinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang diri. Ya. Ini maknanya ayat ini juga untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan seorang diri, lantas kemudian wa khalaqa minha zawjaha. Lantas Allah ciptakanlah seorang istri. Untuk apa? Minhuma wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa'. Ya. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki dan perempuan yang banyak. Satu jadi dua, dua jadi banyak. Paham sampai di sini udah paham ya. Jadi dalilnya pertama, untuk menjadi seorang manusia
Ketika ingin berumah tangga yang baik, yang benar, maka ciptakanlah nuansa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita, tadinya kamu diciptakan seorang diri, lantas Allah pertemukan kalian para lelaki, ketemu dengan istri kalian, lantas kemudian menjadi banyak, berkembang biak, ya, rijalan katsiran wa nisa. Lantas kemudian Allah katakan lagi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, namanya kamu saling meminta satu sama yang lain, peliharalah hubungan silaturahim. Ini maknanya jelas, Bu. Satu jadi dua, dua jadi banyak. Lantas kemudian Allah pengen dari banyaknya kalian, maka hubunganlah silaturahim. Paham tentang silaturahim? Insya Allah. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nih, kalau kita berbicara tentang dalil silaturahim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah, dan orang-orang yang menghubungkan tali silaturahim, maknanya Allah kepingin kita terus, ya, menjaga hubungan silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah wa yakhshawna rabbahum. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalin hubungan silaturahim? Yang pertama, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat itu yang pertama dimunculkan adalah ittaqu rabbakum, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah jalinan silaturahim itu terjadi, maka mereka orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga hubungan silaturahim karena dia takut kepada Tuhannya. Ibu kira-kira takut ya sama Allah? Takut, Pak. Dia nggak kelihatan Allah, ya. Iya, nggak kelihatan tapi takut karena nerakanya Allah. Karena kita kepingin masuk surga, siapapun kita kepinginnya masuk surga, ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah wa yakhshawna rabbahum. Yang pertama, orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim karena dia takut sama Tuhannya, tidak lain dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang kedua, karena dia takut akan hisab yang buruk. Bu, sekarang kita hidup di alam dunia, ya. Di alam dunia banyak kepingin kita tuh. Ada orang yang pengen bahagia, ada orang yang pengen kaya raya, ada yang orang pengen dihormati, pengen dimuliakan, macam-macam, ya. Tapi perintah Allah lah, ketika hidup kalian di alam dunia, dari kalian satu menjadi dua, dua menjadi berkembang biak, maka jaga hubungan silaturahim. Artinya kita sesama tetangga harus jaga, ya, hubungan silaturahim dengan baik. Karena kita adalah orang-orang yang beriman, takut kepada Allah, takut kepada yaumul hisab. Su'ul hisab, hisab yang buruk. Nanti kita hidup di alam dunia kemudian mati. Proses dari penantian mati itu lama, Bu. Ya, coba deh lihatin, ada orang yang hidup di zamannya Nabi Adam, ya, terus kemudian mati. Udah pernah ada yang bangun nggak dari dalam kubur? Udah ada yang bangun nggak? Nggak ada. Ibu, ada orang tua yang mati. Di antara orang tua ibu sampai sekarang udah pernah ada yang bangun nggak dari dalam kubur? Nggak ada. Ya, semuanya perjalanan hidup ini begitu panjang. Ketika kita hidup di alam dunia, masuk dalam kubur panjang banget, ya. Terputusnya, ya, mereka orang-orang yang di alam kubur itu dari siksa, dari azab kuburnya itu karena tiupan sangkakala dari malaikat Israfil alaihi salam, baru itu pada bangun, ya. Nanti setelah bangun mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Luar biasa,
panjang banget waktunya, 50.000 tahun. Ini kalau kayak gini panas kayak begini kan nggak terlalu panas ya, paling berapa jam. Nanti di yaumil hisab kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang begitu panjang. Matahari jaraknya 1 mil, 50.000 tahun kita diam di padang mahsyar dengan segala ketentuan yang Allah berikan sesuai dengan amal perbuatan kita. Makanya jangan main-main hubungan di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita di antara sesama manusia. Ketika hisab itu digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak kepengen hisab yang su'ul hisab. Maka setelah kalian satu menjadi dua, berkembang biak menjadi banyak, maka jaga hubungan silaturahim. Ini yang harus diingat, ya. Kita diawali dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana sesuai dengan amal perbuatan kita. Kita adalah orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk bersilaturahim karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut kepada su'ul hisab, hisab yang buruk. Dan kita kepengen nih, kita waktu dihisab dalam keadaan yang baik. Makanya kalau jadi rumah tangga nih Bu, sakinah mawaddah rahmah, suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya soleh solehah, min dzurriyyatihim bi imanihim. Tuh nanti orang-orang yang soleh, yang punya istri soleha, kemudian anak-anaknya soleha, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kemudian mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau nggak dijelasin sampai panjang lebar nggak paham. Ya orang cuma nikah aja, nggak paham. Ya, ada perjalanan, ada waktu yang begitu panjang. Nanti orang-orang yang berumah tangga, yang hidupnya rukun, sakinah, mawaddah warahmah, ketika kematian itu berbicara, lantas kemudian hidup di alam kubur, dibangkitkan oleh Allah SWT, dikumpulkan di padang mahsyar. Orang-orang yang punya kesolehan akan berangkat kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indah nikmat. Ini bicara soal jangka panjangmu. Lantas kemudian apa sih yang harus dipersiapkan di saat kita setelah akadun nikah? Ini baru-baru aja udah 13 menit. Berapa jam Bu? Udah tungguin aja deh sampai selesai. Ibu mah cuman dengerin doang, ya enak, tinggal pasang kuping. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika prosesi akad nikah sudah selesai, maka dikatakan oleh kedua orang saksi sah. Di sana maka munculkan nih Diki, persiapan buat Diki. Munculkan, hadirkan kalimat doa. Tentang apa? Doa keberkahan pasangan. Itu biasanya kan setelah dikatakan sah, lantas ibu-ibu mendoakan ya, apa, barakallahu laka wa baraka alaikum ya, wa jama'a alaikum. Barakallah, kita kepingin berkah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara keduanya. Ini nanti Teterono ya, setelah ada selesai prosesi akad nikah, tuh pegang kepala anaknya. Kalau bahasanya nggak bisa dengan bahasa Arab, udah mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah simpel, jangan dibikin susah ya. Bismillah, mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat, enak ya. Setelah melangsungkan akad nikah, terdapatlah di sana kalimat doa yang dibacakan kepada kedua pengantin baru. Saya seringkali disuruh diperintahkan untuk membaca doa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ini kepingin nih kedua pengantin ya, laki perempuan, seperti ya rumah tangganya nanti seperti Yusuf dan Julaiha ya. Seperti siapa lagi? Seperti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallah,
Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Mudah-mudahan di sana ada keberkahan setelah menikah. Ya, barakallahu laka wa barakala alai wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Ada keberkahan di antara keduanya, itu harapan kita. Udah nggak ada lagi doa yang lain, yang penting berkah. Kalau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keduanya, udah beres persoalan insya Allah. Ya, lantas nih, ya cepat aja. Yang kedua, setelah kalimat berkah yang dilontarkan, yang didoakan untuk orang-orang yang pada saat itu telah menikah, ya, pada saat penghulu udah menikahkan keduanya, maka ini yang paling penting, ya. Ini kadang-kadang saya yakin semuanya pada nggak pernah tahu sebelumnya, karena yang namanya jadi pengantin baru kan ada orang yang punya modal agama, ya, ada yang modal ketakwaan, yang biasa-biasa juga banyak, paling banyak, ya. Nih, nanti Diki kalau bahasanya minimal teh nanti istri ya udah harusnya kan nih dipegang tuh ubun-ubunnya, kan ada tuh yang namanya prosesi apa sih acara setelah nikah ya, dipegang ya, bahasanya ubun-ubun yang ini ya didoain ya. Ibu pernah nggak didoain sama laki ibu? Saya mah paling demen sama bini doain, kalimat doain ini. Pegang ubun-ubun yang ini ya. Sang laki-laki setelah dikatakan sah oleh kedua saksi, maka kepala istrinya itu dipegang, ya, ubun-ubunnya dipegang, ya, walaupun ada udang-udang di atasnya, bukan dipegang lah, ya. Doain di sana, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta alai, wa a'udzu bika min syarraha wa syarra ma jabalta alai. Udah pernah didoain tuh sama laki bu? Bu, gua rasa belum mah didoain kagak. Ada nggak yang didoain seperti itu? Ya kebanyakan sudah setelah selesai barakallahu laka wa baraka alaika, ya udah selesai. Ya biasa kan gitu ya. Lantas kemudian yang pintar, yang cerdas, suami yang cerdas sudah doain tuh, palanya bini pegang tuh. Sekarang kan udah jadi bininya, jadi istrinya didoain. Tanya bini saya, sering kali pegang palanya, paling teman, udah didoain, udah dikasih dia. Ya, didoain Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarraha wa syarra ma jabalta alaihi. Maknanya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kebaikan apa yang ada pada istriku dan dari kebaikan apa yang telah engkau ciptakan pada istriku. Soalnya perempuan macam-macam bu. Ada yang baik udah dari sononya, bahasa dia. Ada yang baik tercipta pada kehidupan rumah tangganya, dia menjadi baik. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta alai. Ya Allah, berikanlah kebaikan dari apa yang ada. Kebaikan itu pada diri istri, dan berikanlah kami kebaikan dari apa kebaikan yang telah engkau ciptakan pada istri. Suami kalau udah kayak gitu, teman ya, istrinya baik, ternyata diberi lagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang ada pada istriku. Istri ada yang baik, ada yang jahat. Bu, dengerin. Ya, ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasyarra ma jabalta alaihi, dan dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada istri. Ya, pada seorang istri. Jadi doanya itu ada dua. Seorang suami mendoakan istrinya dengan kebaikan yang ada dari istrinya, dengan kebaikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istri yang baik, ada istri yang jahat. Intinya seperti itu. Jadi kalau suami yang pandai, ya, biar baik-baik aja sama istrinya, ya. Kalau perempuan kan gampang bu, ya, kasih duit yang banyak, ada jalan-jalan, beliin skincare, ya bu, seneng nggak kira-kira? Senang. Jadi baik deh pokoknya istri kayak gitu, ya. Apalagi dikasih emas, ya bu. Ini kalau kita belajar ilmu agama, laki-laki kenapa haram memakai emas?
Karena ada satu zat di dalam emas itu yang akan merusak badan laki-laki kalau dia pakai emas. Tapi kalau perempuan harus banyak pakai emas, Bu. Karena iya, mau tangannya dikasih emas, apa lehernya dikasih kalung emas, semuanya. Soalnya kalau perempuan nggak pakai emas banyak lupanya, bener ya. Habis dikasih duit minta duit lagi, sering kali lupa. Ya paham, Bu. Ini, jadi kita berlindung, memohon kepada Allah dari kejahatan, dari kebaikan apa yang ada pada istri. Lantas dari kebaikan yang diciptakan Allah kepada istri, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan apa yang ada pada istri dan dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan pada istri. Paham sampai sini, Bu? Ya, insya Allah tuh ada rezeki letakin yang namanya apa? Tangannya di ubun di sini. Udah bahasa gini aja tersimpel. Ya Allah, jadikan ini semua baik ya, dan aku memohon kebaikan kepadamu ya Allah, dan aku berlindung dari yang namanya keburukan ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terciptanya itu karena keadaan ya, benar ya Bu? Ya, perempuan kan ada yang jahat dan yang baik, laki juga ada yang jahat, ada yang baik. Lantas kemudian perintahnya mengadakan walimatul nikah. Apa sih bahasanya? Walimatul urus ya, walimatul ursi ya. Bahasanya walimah itu adalah pesta intinya ya, resepsi pernikahan gampangnya ya. Kenapa? Karena dia terkara pada tahu adanya pernikahan di antara keduanya dengan cara-cara yang baik yang disyariatkan oleh agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih yang paling seru ya. Udah gak usah lama-lama Pak Ustadz ya. Selanjutnya tadi udah memasang kalimat doa untuk mendapatkan keberkahan. Kedua, kemudian memegang kepala istrinya, didoain tuh. Lantas yang ketiga mengadakan walimah taurus. Yang keempat nih, yang paling penting adalah memberi salam sebelum masuk kamar. Bu, kelamaan Pak Ustadz ya. Ini pernah nggak sih dilakuin? Nah, lo kan udah pada punya rumah semuanya ya, pasti di rumahnya itu ada kamar. Ini petunjuk Bu, biar berkah semuanya. Karena ayat ini diawali dengan kata-kata ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari satu jadi dua, dari dua jadi banyak. Makanya setelah menikah 3 hal sudah dilakukan. Pulang ke rumah pada saat malam pertama berikan salam. Ini jarang diungkap ya, jarang diungkap. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat penting. Salam itu ucapan selamat, doa biar ada keselamatan di antara keduanya. Apa susahnya sih Bu ucapin salam? Assalamualaikum ya Yang Ben. Waalaikumsalam. Iya Mamas. Ya Allah, indah banget ya. Iya Pak Ustadz, tapi kan dulu ya, pentingnya mengucapkan salam. Ini banyak kisah sebenarnya yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Intinya aja dah biar gampang ya. Pokoknya ketika mau hubungan suami istri wajib diadakan satu kalimat doa salam. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Ustadz sekarang udah tua, sekarang lagi bukan pengantin baru, boleh nggak ngucapin salam? Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Lu mah kebanyakan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ini begini tangan ini nada ya, paham banget ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Kita minta doa keselamatan untuk siapa? Sang suami mendoakan istrinya biar selalu berada dalam keselamatan, dan istri yang solehah dia jawab waalaikumsalam. Ya, itu mimpi hidup tuh, doma bukannya apa mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakanda selamat ya,
Waalaikumsalam warahmah. Ada rahmat, ada cinta kasih dari Allah. Wabarakatuh, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang gak sih Bu? Tapi lupa kan? Betul nggak? Kebanyakan kita lupa. Sekarang saya udah tua Pak Ustadz. Boleh nggak? Lakukan, nggak ada kata terlambat. Udah bikin enak aja hidup dalam dunia. Surga kita ada di dunia, nanti surga kita juga ada di akhirat. Insya Allah. Ya, jelas tuh Bu. Yang pertama minta doa keberkahan, ini. Ya, yang kedua pegang tubuh-tubuhnya. Pokoknya doanya dah. Yang penting berkah penuh dengan kebaikan. Yang tiga walimah adakan. Nanti di hotel insya Allah ya. Ya, insya Allah walimahnya di sana. Lantas kemudian yang keempat memberi ucapan salam dengan kebaikan yang ada di dalamnya. Pokoknya yang penting berada dalam keadaan yang baik-baik aja. Lantas kemudian yang kelima, nih kadang-kadang ini dilupakan nih. Tapi nggak ada kayaknya deh. Jadi sebelum hubungan suami istri, Pak Ustadz sih ngobrolnya bisa. Ya memang penting ini petunjuk. Bersiwak. Kalau nggak ada siwak, pakai Pepsodent, ya, biar wangi. Kalau perlu pakai Listerine, biar wangi. Kalau perlu pakai apa tuh? Dia perlu udah tua. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau sunnahnya baginda Rasulullah SAW sebelum dia menjalani hubungan suami istri ada siwak di zamannya Rasul. Kalau sekarang mau ada Pepsodent macam-macam dah. Terus apalagi Ciptaden, apalagi kalau perlu gosok gigi 3 kali dulu, ya, biar wangi. Kalau perlu minum makan permen ada laksa. Ya ceritanya jadi wangi. Ini sunnah. Kenapa? Karena kita kan paling suka wangian. Ya ada orang yang nggak suka. Ada yang pengennya biasa-biasa aja. Tapi biar kelihatannya indah. Bahkan biar kelihatannya begitu terpesona dengan keadaan malam pertama. Ya, biar jadi ingatanmu. Ya, dulu pakai siwak enggak bosan. Ya, kenapa? Karena nggak banyak menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ya, susah lah nyari siwak ini. Udah yang gampang-gampang aja. Lantas yang selanjutnya yang keenam, ya, udah jelas tuh, ya perintah bentuknya memang sunnah. Ya, yang keenam sebaiknya nih suami istri itu sebelum melakukan hubungan suami istri sholat sunnah dia tuh 2 rakaat. Kelamaan Ustaz. Ya nggak? Betul. Apa susahnya sih sholat 2 rakaat? Ya, udah kelamaan. Maksudnya gini Bu, ya bukan berarti saya ngajarin ini memang nggak gampang Bu. Ya, diceritain kan belum punya anak. Ya, kalau kita yang udah punya anak mah lihat keadaan, lihat kondisi. Ya, boro-boro Pak Ustadz, jangankan sholat sunnah, yang ada udah terpok-lepok berlaki. Ya, ini sunnah bersiwak, sunnah memberi salam, sunnah daripada sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa Bu? Karena awalnya ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang enggak gampang. Ya, paling susah Bu jadi orang takwa. Lihat deh, ini daripada orang takwa, wal aqibatu lit taqwa. Ya, kebaikan yang ada di dalamnya. Enggak gampang memang. Ya Allah, Ustaz, ribet banget baca sebuah doa, lantas kemudian bersiwak, disuruh sholat sunnah lagi. Ini udah tegangnya luar biasa ini. Allah karim. Ya, ini pelajaran buat kita Bu. Gak apa-apa dah, bahasa pengantin kita pengantin lama. Ya, tapi coba minimal dalam kehidupan ibu yang bertahun-tahun dalam rumah tangga sekali aja kerjakan sunnah ini. Bisa nggak kira-kira? Udah tidur, udah ngantuk, tubuhnya udah tidur. Allah itu. Lantas kemudian setelah sholat sunat, ya ini laki sih ya, berlakulah, bersifatlah lemah lembut terhadap istri. Makanya Bu, paling berat jadi laki Bu. Ya, saya bilangin deh,
ya. Ngadapin gini nggak punya duit bingung, kebanyakan duit juga bingung, ya. Namanya perempuan, ya. Dikasih banyak keenakan, dikasih sedikit kebingungan. Ini namanya, intinya adalah berlemah lembutlah terhadap istri kalian, ya, buat iki. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya baginda Rasul, orang-orang yang beriman cerdas itu selalu kalimat zikirnya apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya, ya Latif, ya Latif. Ya Allah yang Maha lembut karena istriku. Ya, kenapa? Karena irama kehidupan rumah tangga itu kan macam-macam, ya. Pengennya kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan, ada rahmat, ada cinta di dalamnya. Kadang tenang belum dapat, rahmat gak kebagian. Ya Allah, boro-boro cinta, betul nggak? Bu, ya, bersikap lemah lembut terhadap pasangan. Udah, bahasanya walaupun yang nyampein tetangga juga udah kerjain aja. Kenapa? Karena ini adalah minimal sekali aja deh Bu, kerjain, ya, dalam kehidupan ibu sehari-hari dalam rumah tangga. Ya Allah, kayaknya dulu waktu muda nggak ada pembelajaran kayak gini. Kenapa? Karena mudanya nggak nongkrong di pengajian. Betul nggak? Betul nggak? Aku, ya kita aja nongkrong tiap hari di pengajian, kadang-kadang nggak dapat ilmu dari guru kita. Saya yang paling ingat seorang guru dulu ngajarin, ya. Saya paling senang Pak, katanya. Saya ini kalau melihat perempuan udah namanya lagi gostul basar, menjaga pandangan. Kalau saya nggak jadi soal, saya memandang perempuan jadi nilai ibadah, kata guru. Lah, saya bingung konsepnya apa, prinsipnya apa. Oh ternyata dikasih rumusannya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ternyata Allah menciptakan sesuatu tidak pernah sia-sia. Perempuan diciptakan sesuatu dengan lekuk tubuhnya begitu indah. Ketika dipandang jadi ibadah. Mandangnya sekali, jangan berkali-kali. Ya Bu, intinya setelah bersiwak, salat, kemudian berlemah lembut. Ibu maunya lembut-lembutan atau mau kasar-kasaran? Nah, ya, tangannya diikat tuh kayak di film-film, ya. Ya Allah, sampai gitu banget. Kan enak kali ibu dibelai. Ya lah, Bu, emang gue jablay. Tapi nggak apa-apa untuk suami. Ibu jangan suami orang lain. Ya, lemah lembut. Itu penting. Lantas kemudian apalagi setelah istrinya dikasih lemah lembut dalam belayan, maka yang namanya warming up, ya, perlu adanya pemanasan. Lama lagi Pak Ustaz, lamaan. Ya, ini hal-hal yang sensitif. Ternyata nggak gampang. Sunnah baginda Rasulullah SAW untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas kemudian baca itu doa, Bu, ya. Walaupun udah tua tetap, ya, karena masih hidup, masih bisa ngelayanin suami. Baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal banget, ya. Asap mudah-mudahan. Ya Allah, tidak gampang Bu, ya. Kalau kita nggak pernah duduk di dalam majelis taklim, yang penting gue mau bismillah aja Pak Ustaz, selesai. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kita tuh berlindung kepada Allah dari yang namanya gangguan setan. Ya, kan nggak pengen kita punya anak ada kayak setan. Betul nggak? Betul nggak? Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Cuman bahasa nyata dalam Al-Quran kok nggak pernah kelihatan Pak Ustaz. Ya, betul nggak? Diadakan nih kalimat doa ini. Nggak semuanya gampang. Ya, paham sampai di sini Bu? Insya Allah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Insya Allah daripada hafal lah, ya. Insya Allah yang terakhir, ya Bu, dari doa yang kita baca, maka yang terakhir jaga rahasia hubungan suami istri. Jangan lo citrain status apa ya,
2 menit lagi gue kuatnya. Ya Bu, nggak penting lagi ya, nggak penting kita ceritakan aib dan apa kekurangan daripada pasangan kita. Udah jalanin sama-sama. Yang pertama kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penting banget ya. Dari banyaknya keinginan kita maka pasang kalimat doa. Udah intinya gitu aja dah. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya banyak keinginan, kita punya banyak hajat, kita punya banyak kemauan. Kalau rumusnya diawali dengan nilai dari sebuah ketakwaan, insya Allah beres semuanya. Ya, gitu deh. Jadi intinya dalam hal ini ya, anak akan kita nikahkan. Ya, lantasnya anak kita bimbing dulu dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai dan jalur takwa. Udah pokoknya beres. Kalau diawali dengan nilai-nilai ibadah dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan dunia, Bu, ini pelajaran buat kita semuanya. Ya, kalau bahasa Allah ini, wa'mur ahlaka bis-shalah. Maka perintahkan kalian, keluarga kalian untuk ibadah yang dengan ibadah yang namanya salat. Wastabir 'alaiha, maka bersabarlah. Ini nggak gampang ternyata. Nilai-nilai dari sebuah kesalahan itu diawali dengan kalimat salat. Dan dalam salat itu harus ada sabar. Kenapa? Ya, kalian nggak diperintahkan untuk ngurusin rezeki kata Allah. Yang ngurusin rezeki adalah aku, ada Allah. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang sholatnya dengan benar, maka jadikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah Bu, saya sudah banyak ngelakuin hal yang demikian. Dengan sabar, dengan sholat semuanya selesai. Bukan berarti kalau sholat jadi orang kaya, enggak. Minimal setelah sholat kita tenang. Ada masalah setidaknya dapat solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan solusi jalan keluar bagi mereka orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Intinya apa? Ketika rumah tangga itu akan dimulai, maka niatkan segala sesuatunya bernilai ibadah. Yang kedua, kita minta nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita minta nilai-nilai dari sebuah keselamatan dunia akhirat. Udah paham ya? Udah selesai gitu aja. Intinya segala sesuatu yang terlihat nampak jelas dengan kehidupan dunia itu adalah permainan belaka ya, semuanya semu. Tapi kehidupan yang kekal akhirat kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan daripada akad nikah dan prosesi daripada kegiatan resepsi dalam walimatul urs nanti dari keluarga besar Bapak Yono diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, kebaikan, keselamatan, berkah dunia akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في حاجتنا يا الله وحاجة keluarga besar Bapak Yono Susmanto. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wal dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fi dini wal dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa keberkahan majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi maidah hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Iwan Kurniawan. Terima kasih kami ucapkan atas ilmu yang telah disampaikan untuk kita semua, terkhusus untuk Mas Diki. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keluarga kita masing-masing ya Bu ya. Amin.